Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut menyoroti kondisi ekonomi Indonesia imbas melemahnya rupiah terhadap dolar. Dirinya meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan demi rakyat. Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Anies meminta pemerintah untuk menangani masalah ini dengan serius dan membuka data kepada masyarakat. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyebut ketidakpastian ekonomi yang terjadi imbas geopolitik tidak bisa diprediksi. Ia menegaskan ketidakpastian harus dapat dikelola dengan baik. Ketidakpastian di dalam ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Apalagi situasi geopolitik saat ini juga memberikan sebuah indikator-indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat. Bayangkan hari ini Trump membicarakan soal gencatan senjata, Irannya tidak mau. Kemudian Iran mau gencatan senjata, Trumpnya tidak mau. Tidak ada yang bisa memastikan situasi ketidakpastian itu di dalam ekonomi. Ketidakpastian ini harus dimanage dengan baik, termasuk resikonya, peluangnya, dan kemudian hal-hal yang harus diantisipasi secara jangka pendek dan jangka menengah. Sebelumnya masyarakat khawatir akan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh Rp17.754 per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 menghadirkan jalan baru bagi warga desa Amolame, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Akses yang dulunya sulit dilalui kini berubah menjadi jalan harapan bagi para petani. Salah satu sasaran program TMMD ke-128 yaitu pembangunan jalan usaha tani sepanjang kurang lebih 3 km di Desa Amolame, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Jalan ini menjadi akses utama warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun. Warga Desa Amolame, Abris, mengatakan dengan adanya jalan usaha tani ini, akses warga menjadi lebih mudah, terutama untuk mengangkut hasil perkebunan seperti kakao, kelapa sawit, dan tanaman hortikultura. Sebelum ada program TMMD, jalan tersebut hanya berupa jalan setapak dan sulit dilalui pada musim hujan. Dulu ini kita lalui jalan kaki melalui jalan setapak, Pak. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dilalui kendaraan besar, terutama mobil yang bisa mengangkut dalam hal ini kegiatan-kegiatan petani di Desa Amolame ini khususnya. Dandim 1430 Konawe Utara, Letkol Kaf Kuswara mengatakan pembangunan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi salah satu upaya membantu aktivitas ekonomi warga. Yang awalnya pada musim hujan, mereka berpikir, ini musim hujan, rawan mungkin kecelakaan. Dengan sekarang mungkin dengan adanya aktivitas akan lebih aktif. Dan ke depan juga kami mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa lebih ditingkatkan lagi jalan. Sementara saat ini kami membantu dengan program TNI ini peningkatan jalan yang awalnya mungkin jalannya ya cukup rusak, cukup becek, sekarang sangat layak, sangat mungkin dibilang mulus lah. Tim pengawasan dan evaluasi TMMD yang meninjau lokasi mengapresiasi pembangunan jalan tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Kehadiran Prabowo merupakan momen perdana Presiden hadir langsung dalam sidang paripurna DPR. Presiden Prabowo hadir untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Ini merupakan momen bersejarah karena biasanya pidato ekonomi disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Saat berpidato di paripurna, Prabowo menyebut kehadirannya ini merupakan inisiatif sendiri. Menurutnya kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak dan juga konflik di Timur Tengah turut mempengaruhi ekonomi nasional. Prabowo juga menyoroti soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak dibarengi dengan penurunan kemiskinan selama 7 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1% naik jadi 4,9%, 8% naiknya, 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori. Ya pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak dunia tak pengaruhi harga bahan bakar minyak bersubsidi. Di tengah ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia kembali menegaskan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan solar tidak akan mengalami perubahan harga sampai akhir 2026. Bahlil pun menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya telah membuat rumusan mitigasi jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP menyentuh level $100 Amerika Serikat per barel. Saya dalam mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo telah merumuskan untuk ICP sampai dengan $100 rata-rata ya. Rata-rata ini maksudnya itu Januari sampai dengan sekarang. Kalau sampai sekarang itu ICP dunia itu kan naik turun. 117, turun 90, ada yang 80 lebih, ada yang 100. Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar 80 US dollar, 80 sampai 81. Terhitung dari Januari sampai sekarang. Jadi belum sampai $100 dan belum ada kenaikan. Tidak akan naik, insya Allah ya, doain ya. Tidak akan kita naikkan subsidi BBM. Berarti masih dalam batas aman Pak ya? Insya Allah sampai apa?